Halo bre, balik lagi di channel ini. Kali ini gua akan membahas lanjutan dari film The Last of Us episode ke-6 dan episode ke-7, yang dimana akhirnya Joel berkesempatan bisa bertemu dengan adiknya lagi yang berada di sebuah perkampungan terisolasi di wilayah Wyoming. Kebetulan saat itu karena Joel sedang membawakan misi untuk mengantarkan Ellie, ia pun mengajaknya untuk berkelana bersama. Namun sayangnya ajakan tersebut ditolak karena Tommy beralasan istrinya sedang hamil, sehingga harus dipertimbangkan dengan baik bahwa ia mempunyai keinginan untuk mendidik anaknya di kampung tersebut dengan aman nyaman dalam perdamaian. Lalu pada akhirnya mau tidak mau Joel dan Ellie pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Lantas bagaimanakah kisahnya tersebut? Ingat, video ini mengandung spoiler, oke? Gak usah basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Berawal dari episode sebelumnya, kita mengetahui bahwa Joel dan Ellie merasa sedih atas kematian kedua teman baru mereka. Padahal kehadiran mereka itu dibilang cukup singkat, tetapi membuat Joel dan Ellie dapat menerimanya lapang dada untuk pergi bersama ke kota Wyoming atas jasanya tersebut, menyelamatkannya pergi dari kota suram yang berisikan kelompok revolusioner. Sehingga dengan adanya kejadian peristiwa itu, mau tidak mau Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanannya berdua lagi. Kemudian singkat waktu, sesudah sampainya mereka di Wyoming saat musim salju berlangsung, secara kebetulan mereka pun mampir ke rumah seorang pasutri tua untuk menanyakan tempat lokasi adiknya. Hal itu dikira bahwa mereka berdua mengetahui si Tommy tinggal di dekat situ. Akan tetapi sepertinya mereka tidak kenal siapa itu Tommy, dikarenakan dirinya sendiri sudah lama tinggal di sana sebelum wabah jamur tersebut terjadi. Namun ia menyarankan Joel agar pergi ke dekat sungai di arah barat, yang dimana terdapat sebuah perkampungan yang terisolasi sangat baik. Siapa tahu adiknya Joel mungkin saja berada di tempat tersebut menurutnya. Lantas mereka pun langsung bergegas ke tempat yang telah disarankan tadi. Maka karena hampir menghabiskan waktu seharian di perjalanan, mereka pun memutuskan beristirahat sejenak di sebuah goa. Di sela itu, Ellie pun bertanya tentang nasib Joel ke depannya itu seperti apa setelah berhasil mengantarkan dirinya ke Fireflies. Joel pun memberitahu akan keinginannya itu hidup di sebuah rumah tua dengan ladang yang sangat luas sembari berternak domba. Ia pun juga sama menanyakan balik kepada Ellie terkait nasib ke depannya itu seperti apa yang ia inginkan. Dirinya pun menjelaskan untuk saat ini belum ada gambaran mengenai hal tersebut. Tetapi dirinya malah kepikiran terhadap proyek Marlin untuk membuatkan vaksin dari antibodinya. Ia pun meragukan bahwa proyek tersebut nantinya akan gagal, sebab ia pernah mencoba menyembuhkan Sam dengan darahnya sendiri namun tidak bekerja. Padahal menurut logikanya tindakan itu harusnya berhasil, meskipun ia sendiri menyadari tindakannya sangatlah bodoh. Tetapi terlepas dari itu semua, dengan adanya kemampuan yang ia miliki tersebut, dirinya sudah berusaha mencoba menyelamatkan Sam. Sehingga Joel pun mencoba mengkoreksi pendapat Ellie tadi bahwa apa yang dilakukannya itu untuk menyelamatkan Sam mungkin saja tindakannya tidak sesuai prosedur secara medis. Lagi pula jikalau memang dirinya meragukan proyek Marlin sangatlah terlambat untuk menyesalinya saat ini. Dirinya pun berpendapat bahwa si Marlin itu adalah seseorang yang ambisius dalam melakukan hal apapun demi dunia menjadi lebih baik. Untuk itu lebih baik percayakan saja kepadanya. Sehingga ia pun meminta Ellie agar lekas tidur supaya tidak terlalu overthinking. Lantas pada pagi harinya, mereka pun kembali bergerak sampai di pinggiran sungai yang telah disinggung sebelumnya. Namun tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang berkuda. Mereka pun menanyakan tujuan terkait kehadiran Joel dan Ellie di sana. Ia pun menjelaskan kehadirannya itu tidak berniat mencari masalah. Kebetulan dirinya pun hanya melintas saja untuk mencari adiknya yang bernama Tommy. Maka setelah mendengar pernyataan itu, salah satu dari rekan mereka rupanya mengetahui nama seseorang yang Joel sebutkan.
Sehingga mereka pun akhirnya dibawa ke sebuah perkampungan terisolasi, yang ternyata kampung tersebutlah yang dimaksud oleh kedua orang tadi di awal film. Alhasil, Jul pun dapat melihat kembali adiknya tersebut berada di sana. Tommy! Tentunya mereka sangat senang karena sudah lama sekali berpisah. Lalu sesudah kangen-kangenan itu, mereka pun langsung dijamu dengan makanan lezat. Di sela itu juga, Tommy pun memberitahu bahwa dirinya sudah menikah dengan wanita yang ada di sebelahnya yang bernama Maria. Tentu saja sang kakak kaget, diam-diam adiknya ternyata sudah menikah. Namun mau bagaimana lagi, dengan terjadinya wabah jamur inilah membuat mereka seperti berada di zaman batu yang dimana belum ditemukan handphone dan jaringan internet. Kemudian setelah itu, mereka pun diajak keliling kampung untuk melihat-lihat, sehingga mereka baru mengetahui bahwa Maria adalah seorang pemimpin di kampung tersebut yang dipilih secara langsung oleh penduduk secara demokrasi. Maka di sela sibuknya keliling kampung, Jul dan Tommy memutuskan berpisah dari mereka ingin bersantai sembari mengobrol tentang suatu hal. Pada waktu itu, Jul pun memberitahu kedatangannya itu tengah menjalankan misi untuk mengantarkan Ellie ke markas Fireflies sekaligus mencari dirinya. Oleh sebab itu, karena Tommy adalah mantan anggota Fireflies, Jul pun menanyakan di mana letak markasnya mereka. Ia pun menjawab bahwa mereka berada di sebuah universitas Colorado, yang dimana membutuhkan waktu sampai 1 minggu berkuda jikalau memang dirinya ingin pergi ke sana. Namun Tommy meminta agar sang kakak mengurungkan niatnya tersebut, mengingat jaraknya yang sangat jauh dan cukup berbahaya. Nah, maka dari itu Jul pun meminta Tommy agar ikut bersamanya supaya lebih mudah, karena ia tahu kemampuan sang adik sangatlah hebat dalam survive serta menembak. Akan tetapi si Tommy menolak dengan alasan istrinya sedang hamil tidak bisa ditinggal begitu saja. Sehingga Jul malah jadi sentimen menanggapi pernyataan adiknya itu lebih mementingkan istrinya. Padahal Jul ingin mereka tetap bersama di kala senang ataupun susah. Sementara di sisi lain, si Tommy ingin menjadi ayah yang baik untuk anaknya dengan hidup damai di kampung tersebut dibandingkan harus berkelana lagi. Meskipun sudah dijelaskan panjang lebar, terlihat Jul bersikeras tidak memikirkan perasaan adiknya tersebut. Akhirnya ia pun langsung keluar dengan perasaan amarahnya. Sehingga tidak lama Tommy pun menyusulinya berniat ingin meminta maaf telah membuatnya marah. Tetapi ia tahu bahwa saat ini adalah situasi yang rumit bagi mereka berdua yang memiliki kepentingan yang berbeda. Lantas Jul mencoba menceritakan pelan-pelan awal mulanya misi mereka mengantarkan Ellie supaya Tommy tidak salah paham. Yang dimana secara kebetulan ia dan Tess telah membuat kesepakatan dengan Marlin untuk mengantarkan Ellie ke markasnya dengan bayaran yang mahal. Hal itu dikarenakan Ellie adalah barang berharga akibat tubuhnya yang kebal terhadap jamur Cordyceps. Maka dari itu tujuan Marlin berniat ingin membuatkan vaksin dari antibodinya. Oleh sebab itulah, Jul hanya berpikir tentang upahnya saja untuk dijadikan modal pencarian Tommy. Alhasil saat begitu sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba Tess malah tergigit memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, ia pun merasa putus asa dan bingung untuk kembali melanjutkan misinya lagi. Namun sebelum pada kematian Tess itu terjadi, ia pun memberikan amanah kepada Jul supaya tetap melanjutkan misinya dengan tujuan mengubah dunia menjadi lebih baik. Sehingga ia pun terpaksa harus berkelana lagi selama berbulan-bulan untuk mengantarkan Ellie. Lantas saat di perjalanan itulah sebelum dirinya sampai di kampung tersebut, ia pun mengalami banyaknya peristiwa yang menyeramkan. Mulai dari diburu kelompok pemberontak, hingga sampai melihat penderitaan seorang kakak beradik yang dibunuh di depan matanya sendiri. Maka dari itulah dirinya malah menjadi gampang sedih dan panik karena takut tidak bisa menyelamatkan Ellie. Ditambah dengan adanya momen di mana Ellie juga sempat menyelamatkan hidupnya. Hal tersebut membuatnya sangat yakin bahwa dirinya tidak mampu untuk melindunginya. Bahkan ia juga selalu dihantui rasa takut akan kehilangan seperti pada tragedi kematian anaknya. Lagi pula ia pun sudah merasa tua dan lemah tidak seperti waktu mudanya. Tetapi berbeda dengan si Tommy yang masih gagah dan sehat untuk warawiri berkelana.
Untuk itu, Jul memohon agar Tommy bersedia menggantikannya mengantarkan Ellie sebagai bentuk permintaannya yang terakhir. Kemudian setelah bersepakat, Jul pun langsung bergegas ingin menyampaikan berita tersebut kepada Ellie bahwa Tommy lah yang akan mengantarkannya. Namun entah bagaimana, rupanya si Ellie sudah mengetahui duluan bahwa kini dirinya sudah merasa kecewa dan marah karena Jul melepaskan tanggung jawabnya. Padahal yang dimaksud Ellie itu menyampaikan bahwa ia sudah merasa sayang dan nyaman terhadap Jul, tetapi malah dihianati hanya karena rasa takut yang selalu dihantuinya. Namun Jul menyangkal tindakan ini diambil demi kebaikan Ellie juga, sehingga memintanya agar tidak usah banyak melawan, turuti saja perintahnya. Kemudian pada pagi harinya, Tommy pun datang untuk menjemput. Akan tetapi ternyata bukan Tommy lah yang mengantarkannya, melainkan Jul sendiri yang memutuskan kembali mengantarkannya karena sudah berubah pikiran. Sontak ia pun langsung berpamitan dengan Tommy, berharap mereka akan dapat kembali lagi dengan selamat. Lalu singkat cerita, setelah beberapa hari mereka berkuda, akhirnya pun sampai di sebuah kota, sehingga tanpa sengaja melihat adanya logo Fireflies di sebuah gedung. Tentu saja mereka langsung menduga bahwa gedung tersebutlah adalah markasnya. Maka setelah dicek ke dalam, mereka pun tidak menemukan satu orang pun di sana kecuali si monyet. Akan tetapi malah melihat sejumlah para bandit yang melintas di bawah. Alhasil mereka pun langsung bergegas ingin melarikan diri. Tetapi sialnya malah ketahuan duluan, membuat para bandit langsung menyerang. Akibatnya Jul pun terluka cukup parah di bagian perutnya, sehingga si Ellie membawanya kabur supaya tidak semakin kacau. Namun saat begitu di tengah jalan, tiba-tiba Jul malah terjatuh lemas dari kudanya. Ellie pun semakin panik terhadap kondisinya Jul yang sangat amat mengkhawatirkan. Ia pun terpaksa harus menyeretnya ke sebuah rumah terdekat untuk bersembunyi. Lantas Jul memaksa Ellie agar kembali ke tempat Tommy untuk meminta bantuan. Sehingga sesaat begitu ingin pergi meninggalkan Jul, dirinya pun sempat flashback mengingat temannya, yang dimana pada saat itu ia dan temannya yang bernama Riley diam-diam menyelinap keluar dari asrama sekolah Fedra untuk pergi ke sebuah mall. Hal itu dilakukan mereka hanya ingin bersenang-senang memainkan semua game yang ada di mall tersebut. There's so many of them. Okay, now what do we do? Back, forward, down, forward, low punch. Okay. Joystick. Akan tetapi saking gembiranya, tanpa sadar suara mereka didengar oleh clicker. Alhasil mereka pun dibabat habis secara membabi buta. Namun dengan kerjasama tersebut, mereka pun berhasil menumbangkan clickernya. Akan tetapi celakanya tangan mereka malah mendapati luka gigitan. No, 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 no! No! Sehingga kehidupan si Riley sudah ketebak berakhir berubah. Sementara itu si Ellie selamat karena dirinya ternyata terbukti kebal pada saat itu. Lantas dengan adanya kejadian tersebutlah membuat Ellie tidak mau kehilangan seseorang yang disayanginya lagi. Ia pun sekarang berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan Joel. Dan film pun berakhir. Bagi kalian yang ingin menontonnya, silakan ditonton saja bre, oke? Gua juga udah upload beberapa video di channel ini. Silakan dicek dan ditonton juga bre. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video baru dari gua ya. Oke, bye.